Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan terkait materi pendanaan spontan, yaitu hutang dagang. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator, yaitu Latifah Umaira dengan NIM 2105992, dan rekan kerja saya. Salsabila Muhammad Putri dengan NIM 21059216. Dan saya Niken Resno Aprilia dengan NIM 21059202. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari pendanaan spontan. Pendanaan spontan utang dagang sendiri yaitu sumber pendanaan yang berasal dari kredit yang diberikan oleh pemasok atau kreditur bisnis untuk membiayai kegiatan operasional suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok dan membayar dengan cara mengambil kredit atau utang dari pemasok tersebut. Dan pendanaan spontan utang dagang dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi perusahaan karena tidak memerlukan jaminan atau pengajuan formal seperti halnya pinjaman bank. Namun, perusahaan harus memperhatikan risiko likuiditas dan efek negatif pada kredibilitas jika tidak mampu membayar utang dagang pada waktunya. Dan dalam hal ini, kredit yang diberikan oleh pemasok itu biasanya bersifat jangka pendek, dengan jangka waktu pembayaran yang relatif singkat, seperti 30 hari atau 60 hari. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan ini bagi perusahaan. Dalam hal ini akan dibacakan oleh rekan kerja saya, yaitu Salsabila Mawadah Putri. Kepada Caca, kami persilakan. Selanjutnya saya akan membacakan keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan ini bagi perusahaan. Keunggulannya mudah diakses. Perusahaan dapat mengakses pendanaan spontan utang dagang dengan relatif mudah karena tidak memerlukan persyaratan formal seperti pinjaman bank. Selain itu, pemasok dan kreditur bisnis cenderung lebih bersedia memberikan kredit karena kepentingan bisnis mereka terkait dengan perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas. Pendanaan spontan utang dagang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah utang dan jangka waktu pembayarannya dengan kebutuhan bisnis dan arus kas perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat memperoleh diskon atau penawaran khusus dari pemasok dengan cara membayar utang dagang secara lebih cepat. Yang ketiga, tidak perlu jaminan. Utang dagang biasanya tidak memerlukan jaminan seperti halnya pinjaman bank, sehingga perusahaan tidak memberikan jaminan atas aset atau kekayaan lainnya. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, risiko ketergantungan. Jika perusahaan terlalu bergantung pada pendanaan spontan utang dagang, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan jika terjadi perubahan yang tidak terduga pada kreditur bisnis atau pemasok. Atau jika terjadi penurunan kualitas pembayaran oleh pelanggan. Yang kedua, biaya bunga yang tinggi. Jika perusahaan tidak dapat membayar utang dagang pada waktunya, pemasok atau kreditur bisnis dapat memberikan bunga yang lebih tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman. Yang ketiga, risiko likuiditas. Pendanaan spontan utang dagang dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan jika perusahaan tidak mampu membayar utang dagang pada waktunya. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas perusahaan dan mengganggu hubungan bisnis dengan pemasok atau kreditur bisnis. Terima kasih kepada Caca. Selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan terkait perhitungan biaya efektif dari sumber dana. Untuk menghitung biaya efektif ini biasanya pendanaan dari spontan utang dagang perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu terkait bunga diskon dan biaya transaksi dan biaya alternatif. Kenapa perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor ini? Yang pertama yaitu terkait bunga diskon. Bunga diskon pemasok atau kreditur bisnis dapat memberikan bunga atau diskon pada utang dagang. Bunga atau diskon ini diperhitungkan menentukan biaya efektif dari pendanaan spontan utang dagang. Selanjutnya yaitu biaya transaksi. Biaya transaksi ini terkait dengan pendanaan spontan utang dagang seperti biaya administrasi, biaya penanganan dokumen, dan biaya lainnya. Biaya-biaya ini harus diperhitungkan dalam perhitungan biaya efektif.
Yang ketiga yaitu biaya alternatif. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya alternatif dikarenakan seperti pinjaman bank atau penerbitan saham. Biaya alternatif ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan efektivitas biaya dari pendanaan spontan utang dagang. Selanjutnya, contoh pendanaan di dalam dunia nyata. Dalam hal ini akan dibacakan oleh rekan kerja saya yaitu Niken Resnu Aprilia. Pada Niken kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Latifah. Saya akan membacakan tentang contoh pendanaan di dalam dunia nyata. Contoh-contoh pendanaan spontan utang dagang dalam dunia nyata yaitu 1. Perusahaan retail. Di sini maksudnya adalah perusahaan retail sering menggunakan pendanaan spontan utang dagang dari pemasok untuk memperoleh barang dagangan. Pemasok memberikan utang dagang kepada perusahaan retail dengan syarat perusahaan harus membayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30, 60, atau 90 hari. Dalam hal ini, perusahaan retail menggunakan utang dagang untuk membiayai pembelian stok tanpa harus menunggu pendapatan dari penjualan. 2. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sering menggunakan pendanaan spontan utang dagang dari pemasok untuk membeli bahan baku dan bahan pendukung produksi. Pemasok memberikan utang dagang dengan syarat perusahaan harus membayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 60 atau 90 hari. 3. Perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi sering menggunakan pendanaan spontan utang dagang dari pemasok untuk membeli bahan konstruksi dan perlengkapan konstruksi. Pemasok memberikan utang dagang dengan syarat perusahaan harus membayar dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 atau 60 hari. Yang keempat, perusahaan jasa. Perusahaan jasa seperti perusahaan konsultan dan agen perjalanan dapat menggunakan pendanaan spontan utang dagang dari pemasok untuk memperoleh layanan atau produk yang dibutuhkan. Misalnya, agen perjalanan dapat menggunakan utang dagang untuk membeli tiket pesawat atau paket tur dari pemasok. Terima kasih kepada Niken. Dalam contoh-contoh di atas, perusahaan menggunakan pendanaan spontan utang dagang sebagai sumber pendanaan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan bisnis sehari-hari tanpa harus mengeluarkan kas secara tunai. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari pendanaan ini, serta memperhitungkan biaya efektif sebelum memutuskan untuk menggunakan pendanaan spontan utang dagang. Sekian dari kelompok 1, terlebih terkurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.